رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dhurriyyatihi ahli baitihi sesungguhnya mulia syuhada salihin al-qaramin sesungguhnya syuhada syuhada al-qaramin semua mustaqim ila ila semua diberikan tasyahud lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في بركة علم الدار آمين بسم الله الرحمن الرحيم sambil dan seperti di mana berada. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berbicara tentang untuk cepat-cepat kita berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah dan hadis saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Allah Gusti Allah saking Abi Hurairah qala ndika sapa Abi Hurairah jaa teko sapa rajulun wong lanang ila nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko nuli ngucap sapa rajul ya Rasulullah utusan Allah ayu sedekati utawi intine sedekah iku a'zamu luweh gedhi apane ajron ganjarane seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah mana sedekah yang pahalanya lebih besar. Qala jawab sebagai Nabi anta saddaqa wa anta sahihun syahihun anta saddaqa ingin ta sedekah sapa sira wa anta lan utawi sira iku sahihun waras syahihun lan butuh ini membutuhkan tahsyawati sapa sira al-faqra ing fakir wa ta'mululan angen-angen sapa sira bisa diartikan dengan mengharap ta'mululan arep sapa sira al-ghina ing dadi wong sugih wala tuhmilan aja ngakhirake sira ing sedekah hatta idza balagut singgo arikalani teko ruh al-hukuma ing gulu menjing kultu baru ngucap sapa ingsun li fulanin kadza wa fulanin kadza wa qad kana li fulanin kultu ngucap sapa ingsun li fulanin kedine fulan kadza ing kene wa li fulanin lan iku kedine fulan kadza ing kene wa qad kana lan teman-teman ono iku li fulanin mare fulan muttafaqun dan sepakati apa alaihi hadis
Santriwan dan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ataupun pahalanya amal seseorang, di mana Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu shadaqatin a'dhamu ajran?" Maksudnya amal soleh itu adalah sedekah di sini ya. "Ayu shadaqati a'dhamu ajran?" Mana sedekah yang pahalanya lebih besar ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, "Anta shadaqah wa anta sahihun syahidun." Yaitu ketika Anda sedekah padahal Anda itu sehat dan membutuhkan. Artinya Anda masih butuh dengan apa yang akan Anda sedekahkan itu, barang yang akan Anda sedekahkan itu. Ya. Tahsya al-faqra, Anda juga takut dengan kefakiran. Masih punya khawatir, kalau seandainya barang saya berikan nanti kan kami jadi orang fakir. Di samping itu ta'muru al-ghina, juga Anda itu masih menginginkan jadi orang kaya. Ya. Jadi inilah sedekah terbesar pahalanya. Artinya apa ini hadis ini? Bahwasanya kalau kita bersedekah itu adalah ketika kita itu malah kondisinya masih membutuhkan hal yang akan kita sedekahkan. Ya, kita orang sehat, ya, masih membutuhkan apa yang akan kita sedekahkan itu. Ya, di samping itu kita juga takut dengan kefakiran, khawatir dengan kefakiran. Ya, juga masih punya keinginan jadi orang kaya. Artinya kalau seandainya kita masih kondisi sehat, kita masih senang dengan harta benda, kita juga kepingin jadi orang kaya, berarti kan kesimpulannya Anda itu kan masih segala-galanya membutuhkan hal itu. Pada saat itulah Anda bersedekah. Ya, ini pahala yang terbesar. Ya, seperti itu. Rata-rata kalau orang itu mempunyai suatu barang dan barangnya itu disenangi, ya, dia masih sayang dengan barangnya itu, kan dia akan memberikan rasanya ogah-ogahan, ya, rasanya eman, ya, untuk diberikan kepada orang lain. Kalau barangnya itu masih baik, barang itu masih kita butuhkan, ya, barang itu masih kita senangi, ya, itu kan secara umum kita juga berat untuk memberikannya, mensedekahkannya. Lah disitulah nilai sedekah terbesar, terbaik di situ. Bukan sesuatu hal yang Anda sedekahkan itu adalah barang yang sudah tidak Anda senangi, barang yang sudah tidak Anda cintai. Daripada dibuang, kasihkan orang lain, disediakan orang lain. Bukan itu sedekah yang terbaik, yang terbesar pahalanya itu bukan itu. Tapi adalah mensedekahkan barang yang masih Anda cintai, yang masih Anda senangi. Makanya dalam hadis ini, wala tuhmil hatta idza balagat al-huqum. Maka kamu jangan mengakhirkan bersedekah sampai Anda itu nyawanya ada di tenggorokan, dalam arti, ya, Anda mau menghadapi mati. Jangan. Jadi kalau ada kesempatan sekarang, laksanakan sedekah itu. Mumpung kita itu masih ada kesempatan, ya, bersedekahlah, apalagi bersedekah dengan barang yang Anda cintai. Itu adalah pahalanya lebih besar. Ini hadis itu seperti intinya, sedekah yang terbesar pahalanya adalah sedekah sesuatu barang yang masih disenangi dan dicintai. Seperti itulah inti dari hadis ini. Ya.
Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu. An Anas hadis saking Anas radhiyallahu anhu ridani sapa Allah Gusti Allah saking sahabat Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akhadha jukuk sapa Kanjeng Nabi saifan ing pedang. Yauma Uhudin ing dina perang Uhud. Faqala mengko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi. Man utai sapane wong iku yakhudhu kang njupuk sapa man minni saking ingsun hadza ing ikilah saif. Siapa yang akan mengambil pedang ini? Kata Rasulullah. Fasabatu. Ya, fabasatu mongko nuli ndeberne sapa sahabat ediyahum ing pira-pira tangane sahabat. Kullu nasin saben-saben manusa minhum saking sahabat yaqulu ngendika sapa yaqulu padha ngucap sapa insan ana saya ana ingsun faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi faman mongko tasamane wong iku yaqulu kang ngalap sapa man ing saif bihaqqihi kelawan haqqi saif wa ahjama mongko nuli mandeg utawa mundur sapa al-qaum faqala mongko nuli ngucap sapa Abu Dujanah radhiyallahu anhu ana uta ingsun iku akhulu ngalap sapa ingsun bihaqi kelawan haqqi saif fa akhadha mongko nuli njukuk sapa Abu Dujanah hu ing saif fa falaqam mongko nuli nyigar sapa Abu Dujanah bi kelawan saif hamal musyrikina ing sirai pira-pira wong musyrik. Rawah riwayatake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Santriwan-santriwati yang saya sayangi, ya. Hadis ini menceritakan sebuah peristiwa di mana Rasulullah dalam melaksanakan perang Uhud, ya. Rasulullah mengatakan, bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, pertanyaannya man ya'khudhu minni hadza, siapa yang mengambil pedang ini? Kemudian banyak sahabat yang ingin mengambilnya pedang itu, sama membeberkan tangannya untuk mengambil pedang itu, dan mereka sama mengucapkan saya Rasulullah, saya. Banyak sahabat yang mengatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, faman ya'khudhu bihaqqihi, ya, siapa yang mengambil pedang ini dengan haknya, ataupun haknya ini artinya penggunaan pedang yang semestinya, gitu loh maksudnya itu. Bihaqqihi ini maksudnya. Untuk apa itu? Ya tentu kalau pedang itu pada saatnya itu ya untuk berperang gitu. Ya. Tidak hanya untuk dimiliki tok, tidak. Tapi memang betul-betul pedang itu untuk digunakan li'i'la'i kalimatillah, untuk membela agama Allah di medan pertempuran. Setelah Rasulullah mengatakan seperti itu, para kaumnya sama mundur. Ya, tidak mau ya mengambil pedangnya itu. Ada salah satu sahabat yang berani, dia tampil ke depan, ya, dia ini adalah namanya Abu Dujanah, ya, karena kawan-kawannya sahabat itu tidak ada yang maju, kemudian Abu Dujanah inilah yang berani tampil ke depan untuk mengambil pedang itu, dan dia juga ya berani untuk ya meletakkan pada haknya saif ataupun pedang itu, ya. Oleh sebab itu kemudian ya Abu Dujanah mengambilnya, Rasulullah juga memberikan pedang itu,
Kemudian barulah pedang itu digunakan Abu Dujanah untuk berperang, untuk menegakkan agama Allah. Ya, seperti itulah. Jadi artinya apa intinya ini? Keberanian seseorang ya untuk melakukan sesuatu walaupun risikonya itu besar. Ya, risikonya besar. Ini pahalanya besar. Ya, sesuatu yang dikerjakan tapi risikonya besar. Insya Allah akan berikan pahala yang besar juga, seperti itu. Ini tantangannya apa? Bukan hanya sekedar dimiliki pedang itu, tapi tanggung jawabnya, ya. Sahabat yang mengemban pedang ini adalah untuk menegakkan agama Allah, ya, di medan pertempuran. Kalau kita berbicara masalah perang di medan pertempuran, ya, itu konsekuensinya, ya, kalau tidak hidup ya mati, itu saja pilihannya. Ya, kalau tidak hidup ya mati. Tapi kalau seandainya sudah benar-benar menancapkan niatnya untuk menegakkan Allah lillahi ta'ala, jihad fisabilillah, mati sekalipun dia akan tercatat sebagai mati syahid. Nah, itulah untungnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita pun juga demikian di dalam memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah itu kita tidak takut-takut apapun risikonya. Kalau seandainya kita takut-takut, ya tidak akan mendapatkan pahala darinya. Intinya seperti itulah. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, ya, satu lagi ya hadis kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Abi Hurairah, dengan hadis saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu disallallahu alaihi saking Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temani Kanjeng Rasulullah sallallahu iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, baridu bil a'malis, baridu enggal-enggalo sira kabeh bil a'mali kelawan amal kang saleh. Sab'an sadurunge kemoko perkara pitu. Hal tangzuruna ana ta ngenteni sira kabeh illa fakron angin kafakiran munsian kang nglalekake au ghinan uta sugih mudhian kang ngelacutake atau kang membuat orang sombong, bisa juga au maradon utawa lara mufsidan kang rusake au haraman utawa pikun mufnidan kang ngapesake au mautan utawa mati mujhizan, ya, mujhizan kang ngewahake, ya, au dajjal atau dajjal fasarru ghaibin taisa iku sak luweh ala-alane perkara sing ora ana, sing samar, sing ora ketok, yang taziru ngenteni sapa sira awis sangati utawa dina kiamat, fasangatu mongko utahe dina kiamat iku adha, ya, luweh agunge bilahi wa amaru lan luweh pait-paite perkara. Nah, santriwan dan santriwati yang berbahagia di mana saja berada, hadis ini adalah anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua. Anjuran apa itu? Ya, kita disuruh untuk segera untuk beramal solih sebelum datangnya 3 atau 7 perkara. Sebab setiap orang ini akan, ya, rata-rata mengalaminya 7 perkara ini. Ya. Apa itu 7 perkara itu? Diantaranya adalah fakron munsian,
fakir yang ya bisa melalaikan. Kenapa dikata fakir bisa melalaikan? Sebab namanya fakir itu kadang-kadang bisa melupakan segalanya. Ya, kadal fakru ayyakuna kufran. Bisa juga menjadi fakir itu akan menjadi kufur. Seperti itu. Ya. Ya. Au ghinan mudghiyan, atau kaya yang bisa membuat kita itu jadi orang sombong. Fakir akan melupakan segalanya, kaya akan menjadi sombong. Au maradan mufsidan, atau sakit yang merusak. Ya, ini satu adalah fakir, yang kedua adalah kaya, yang ketiga adalah marad, sakit, au haraman, ya, atau tua yang bisa melemahkan, ya, au mautan, mati yang betul-betul ini adalah sesuatu yang mengerikan, yang melapa, betul-betul yang menyakitkan. Au dajjal, atau ya ketika dajjal itu turun, ya, merepotkan itu, ya, atau datangnya hari kiamat, seperti itu. Jadi sebenarnya inti dari hadis ini, kita itu disuruh untuk berbuat baik sebelum datangnya 7 perkara ini. Sebab kalau sudah 7 perkara ini datang pada kita, sudah kita tidak akan punya kesempatan lagi, ya, kesempatan lagi untuk apa? Untuk beramal soleh. Jadi kalau seandainya kita fakir, ya sempatkan untuk beramal soleh. Ketika kaya, apalagi, ya. Au maradon, ketika kita sakit, sempatkan. Ya. Ketika sudah tua, mumpung kita masih hidup, ya. Amautan, kalau kita sudah mati, kalau sudah kita sebelumnya kita beramal soleh, ya tinggal aja kita mengambil nanti hasilnya amal soleh itu, kita tinggal petik aja hasilnya, ya. Tapi kalau kita mati tidak punya bekal dalam kehidupan itu, ya mati dalam kesesaraan, naudzubillah min dzalik. Apalagi nanti kalau waktunya dajjal itu sudah turun, wah repot sekali. Ya ini yang paling terakhir adalah kiamat datang. Nah ini kalau seandainya sudah kiamat datang, sudah sama sekali tidak punya kesempatan kita itu untuk beramal soleh, ya. Sebab kalau sudah hari kiamat itu pintu taubat sudah ditutup, ya, amal soleh tidak akan diterima. Bahkan orang berdosa pun juga tidak akan disiksa oleh Allah. Kenapa? Sudah ditutup. Ibaratnya, ya, kalau sudah ditutup catatannya, malaikat sudah tidak bekerja, apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan ada imbasnya sama sekali. Baik itu yang dilakukan itu baik ataupun yang dilakukan itu tidak baik, sama-sama tidak punya ada imbasnya. Karena apa? Pintu tobatnya sudah ditutup oleh Allah. Kapan itu? Pada hari kiamat. Oleh sebab itulah, mari sama-sama kita untuk bisa berbuat baik dalam kehidupan ini sebelum kita mati. Tentunya kita masih punya kesempatan untuk beramal soleh. Mari sama-sama untuk kita kerjakan amal soleh, apapun bentuknya, dimanapun Anda berada, kita sempatkan untuk beramal soleh. Beramal soleh itu banyak sekali bentuknya. Kita bersedekah, amal soleh, ya. Kita berbuat baik kepada orang lain juga amal soleh, ya. Apalagi banyak sekali, sudah nggak kita bahas di sini. Anda sudah tahu semua apa bentuknya amal soleh itu. Yang penting kita punya niatan kebaikan yang kita lakukan hanya ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya, mendapat ridhonya di Allah Subhanahu wa taala, yang tentu harapan kita menjadi orang yang husnul khatimah, bahagia sejahtera baik dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم